Selamat sore teman-teman, kembali lagi hari ini kita di Law Talk. Sebelumnya saya mau pantun dulu Pak Sani. Silakan Mas. Untuk mencarikan suasana Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup hukum. Hidup hukum ya. Hari ini kita membahas topik yang baru Pak, tapi yang lagi ramai di kalayak. Ya. Terutama soal hukum, yaitu tentang KUHP baru. KUHP baru Ya. Jadi teman-teman di sini pernah kan ngerasa kayak aturan hukum zaman kapan nih? Sudah lampau, sudah lama, tidak relevan dengan kehidupan yang ada sekarang. Betul. Izinkan saya sini sebagai moderator dan saya ditemani bersama Pak Sani Mahfadi selaku advokat dan konsultan hukum profesional yang akan memandu teman-teman dalam perjalanan memahami wajah baru atau baju baru hukum pidana di Indonesia. Ya. Jadi sebelumnya saya mau promosi dulu Pak untuk acara kita, acara konsultasi hukum ini. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa kantor kami Wirastika Satya Law Firm mengadakan sesi konsultasi hukum gratis setiap hari Jumat pukul 2 siang atau 14.00 sampai jam 5 sore. Bertempat di Garvita Cafe, atau kalian juga bisa datang ke kantor kami yang beralamat di Rungkut Asri 1 nomor 2A Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Oke, sebelumnya Pak gini, untuk teman-teman yang tertinggal materi minggu kemarin bisa bisa melihat tayangan ulang kita pembahasan yang lalu. Bisa cek di Instagram ataupun kita juga punya channel YouTube Pak. Oh, YouTube. Nah, ketika aja nanti Wirastika Satya nanti akan keluar. Kalau teman-teman merasa ketinggalan dengan materi-materi yang kemarin. Ya. Gitu. Baik Pak, langsung aja kita langsung ke pembahasan yang terbaru. Jadi gini Pak, pertama-tama saya mau menanyakan apa sih esensi paling fundamental dari perubahan KUHP yang baru ini Pak? Atau apa bedanya yang paling mencolok dari KUHP yang pada zaman warisan Belanda yang dulu? Iya, itu. Ya, baik Mas. Jadi kalau kita bedakan hukum ya, ahli hukum Romawi namanya itu Ulpianus, itu membagi hukum menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Baik. Hukum privat itu berarti hukum perdata, kontrak, utang piutang, ya termasuk segala turunannya, merek, haki, semua itu hukum perdata. Sedangkan hukum publik di sini mengenai hukum pidana dan hukum pemerintahan, itu dalam hukum publik. Nah, dalam hal ini mengenai hukum pidana di Indonesia selaku bekas negara jajahan Belanda, berlaku hukum yang dibawa oleh negara penjajah berdasarkan asas konkordansi. Jadi di Belanda berlaku namanya WVS, Wetboek van Strafrecht, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini berlaku di Belanda dan dibawa ke Indonesia sejak 1870-an di situ. Kemudian berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 2 aturan peralihan, yaitu segala aturan yang sudah berlaku itu dianggap masih berlaku. Karena Indonesia merdeka, Indonesia negara baru, masih embrio negara, masih benar-benar baru lahir, dibuatlah aturan peralihan itu mulai merdeka sampai dengan 1 Januari 2023. KUHP itu berlaku dan kemudian sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dinyatakan bahwa KUHP ini akan berlaku 3 tahun lagi, yaitu 2 Januari 2026. Kurang lebih 1 bulan lagi akan berlaku KUHP baru. Nah, perbedaannya tentu saja adalah KUHP yang lama yang termuat dalam Wetboek van Strafrecht itu adalah hukum yang bernuansa kolonial di situ, bernuansa kolonial. Sedangkan KUHP baru yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu adalah hukum yang bernafaskan nasional. Jadi di situ dimuat aturan-aturan baru yang sesuai dengan kondisi real Indonesia saat ini, begitu Mas. Jadi
memang KUHP karena sudah berlaku 100 tahun yang lalu ya, dan kemudian masyarakat sendiri selalu berkembang dari waktu ke waktu, negara juga berkembang dari waktu ke waktu menghadapi berbagai krisis, berbagai pandemi, maka akhirnya dibuatlah oleh pemerintah bersama DPR Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu Mas, yang mana itu lebih pada menitikberatkan pada nilai-nilai, mengadopsi nilai-nilai hukum nasional Indonesia. Jadi pada intinya Pak, untuk KUHP yang lama itu memang mengikuti dari jajahan dari Belanda. Betul. Bahwasanya kan tidak sama ya Pak dengan yang baru. Ya, jadi WVS KUHP Belanda, Wetboek van Strafrecht, itu berarti memang dibawa Belanda ke Indonesia itu dalam bahasa Belanda. Oh. Dalam bahasa Belanda. Dan kita tidak punya terjemahan aslinya. Tidak ada. Jadi memang dari Belanda. Dari Belanda asli, dalam bahasa Belanda sebenarnya. Oh, karena ini Wetboek Pak, kan van beda ya Strafrecht, ya. antara negara Belanda maupun Indonesia. Iya. Kan dari kehidupan ataupun dari kebiasaan adat istiadat kan beda. Betul. Jadi dulu tuh memang dari asalnya Belanda langsung Di bawah kolonial Belanda. Jadi negara-negara penjajah di dunia itu memang negara jajahannya itu dianggap sama seperti bagian dari provinsinya dia. oh baik. Sehingga berlaku asas konkordansi bahwa hukum yang berlaku di negara penjajah berlaku juga di negara jajahannya. Karena kan bagian dari negara induknya begitu. Nah, WVS, Wetboek itu berarti kitab. Ya. Book itu kan kitab, Wet itu undang-undang. Kitab undang-undang, straf itu pidana. Strap, orang distrap, dihukum. Straf itu pidana. Dari kata itu ya. Dari kata itu. Oh, iya, iya. Reh itu hukum. Ya. Jadi Wetboek van Strafrecht atau kitab undang-undang pidana, ya bahasa Belanda sebenarnya, aslinya adalah bahasa Belanda. Nah, di Indonesia kemudian beberapa profesor itu memberikan terjemahan di situ terhadap KUHP yang lama ini, yang WVS ini ya, seperti Profesor Mulyatno, kemudian ada Dr. Susilo, sehingga misalnya terjemahan mengenai misalnya pasal 338 tentang pembunuhan misalnya, terjemahan mengenai pasal 338 oleh Mulyatno dengan Susilo itu berbeda. Artinya redaksi kata itu berbeda karena sudah terjemahan. Dan antara profesor satu dengan yang lain itu berbeda. Oh. Dalam menerjemahkan kata yang aslinya bahasa Belanda itu berbeda. Sehingga di situ pasti menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena ketika undang-undang itu sudah diterjemahkan, menurut ahli bahasa itu makna aslinya sudah berkurang setidaknya 20-30%. Karena sudah berisi interpretasi kan, sudah berisi penafsiran, bukan dari bahasa aslinya. Kalau orang Belanda asli di sana ya ngerti maksudnya apa, karena kan bahasanya mereka. Sedangkan kita karena selaku terjemahan sehingga sedikit banyak tidak akurat lah bisa dikatakan begitu. Baik Pak. Jadi benar ya Pak ya, yang banyak bilang KUHP lama itu ketinggalan zaman. Ya bisa dikatakan demikian karena di situ lebih banyak KUHP yang lama itu lebih banyak menitikberatkan pada retributif atau pembalasan. Jadi orang berbuat ini balasannya hukuman sekian, orang berbuat pidana ini hukumannya ini, lebih menitikberatkan pada penghukuman. Nah, sedangkan KUHP baru ini banyak sekali mengatur mengenai rehabilitasi, restitusi, kontrol sosial, lebih manusiawi lah, bisa katakan demikian. Jadi gini, kalau menurut Pak Sani, pasal mana Pak yang paling krusial yang akhirnya diperbarui di KUHP yang baru ini? Tentunya KUHP baru itu lebih berisi penegasan. Sebagian besar memang mengadopsi dari KUHP lama, dari beberapa pasal yang saya baca, tetapi di situ lebih memberikan kepastian hukum di situ. Misalnya pasal 1 kan asas legalitas. Asas legalitas itu kan dari bahasa Latin ya, nullum dilectum nulla poena sine previa legi bonali. Tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana kecuali ada aturan yang melarang itu. Baik, Pak. Jadi aturan di KUHP, norma di dalam KUHP itu adalah norma larangan. Kalau tidak dilarang di KUHP berarti boleh.
Misalnya pasal pembunuhan dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa kan dilarang. Loh, kalau nggak ada pasal ini berarti boleh menghilangkan nyawa orang lain. Kan begitu. Iya, kalau nggak ada aturannya boleh. Boleh. Perampasan. Dilarang merampas barang orang lain. Dilarang mencuri barang orang lain. Dilarang mengambil barang pencurian. Dilarang mengambil barang punya orang lain secara melawan hukum. Nah, normanya itu norma larangan dalam KUHP itu. Selama tidak dilarang berarti boleh di situ. Nah, dalam KUHP baru ini ada perluasan jenis pemidanaan. Ya. Jadi pidana pokok kalau di KUHP lama itu fokus pada pidana penjara. Nah, di sini ada pidana kerja sosial, ada jenis pemidanaan lain, denda dan sebagainya. Nah, tentunya nanti hakim dalam menjatuhkan putusan akan melihat pidana mana yang paling tepat sesuai hukum dan keadilan diterapkan pada terdakwa gitu. Gitu. Oke, kalau sekarang kita masuk ke pembahasan yang isu kontroversial, Pak, yang bikin kepo biasanya untuk masyarakat umum nih, Pak. Soal pasal perzinahan atau apa ya bahasa itunya kayak kumpul kebo. Sebenarnya itu sejauh mana Pak negara boleh ikut campur urusan private warga negara? Itu kan urusan masing-masing sebenarnya. Bisa dijelaskan Pak Sani. Baik Mas. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa perzinahan itu fornication ya, dari bahasa selalu perzinahan fornication. Nah, kalau ansih dihukum di KUHP yang lama, itu perzinahan itu dilakukan apabila dua orang ini, laki-laki dan perempuan ini melakukan perzinahan dan salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan. Kan begitu. Ya. Nah, sedangkan terminologi di di KUHP yang lama itu, kalau laki-laki dan perempuan ini tidak terikat perkawinan belum bisa dipidana karena asas legalitas tadi. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturannya. Ini kan nggak ada aturannya. Aturannya adalah hanya mengikat yang sudah terikat perkawinan secara sah. Sedangkan apabila orang berzina belum menikah tidak bisa dikenakan pasal KUHP perzinahan di KUHP yang lama. Nah, sedangkan untuk kumpul kebo, saya rasa kalau diperluas sekarang di KUHP yang baru karena di situ tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia di situ. Oke. Jangan lupa bahwa kita ini adalah negara Pancasila, ya kan? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa di situ, itu dasar negara kita. Kemudian agama manapun tidak mengizinkan itu, Mas. Ya kan? Nah, itu harus diadopsi. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari hukum adat kalau tidak diatur. Misalnya asas legalitas hanya mengatur pasangan yang terikat perkawinan kan yang bisa dijerat suami atau istri. Dengan tiba-tiba dalam suatu masyarakat adat atau suatu suku tiba-tiba digerebek hansip atau digerebek calang atau digerebek siapa berbuat yang mesum lah, yang tidak patut, tidak pantas, itu bisa dijatuhi pidana adat, itu bisa denda, disuruh membangun apa, bisa hukuman sosial yang lain seperti apa ya, sesuai nilai adat yang di sana. Baik. Nah, tapi kan gini Pak, misal ya, kita kan juga banyak menemukan di masyarakat. Tadi Pak Sani sempat bicara soal digerebek. Kadang penggerebekan itu kan juga bahasanya anomali ya Pak. Jadi kayak rancu. Iya kalau iya, kalau enggak bisa digerebek. Atau kadang digerebek sampai diarak. Tapi dia tuh celana panjang bulat kan banyak. Saya direkam nanti masuk sosial media. Pernah ada itu ya. Itu gimana Pak? Jadi kita kan maksudnya untuk mencegah itu zina, tapi di sisi lain kita terlalu, masyarakat terlalu over untuk share ini gini. Nah, kalau misal dari yang pihak yang digerebek itu tidak terima, bisa gimana nah, Pak? justru kan gini, justru adanya hukum pidana, itu semuanya tentunya melarang individu atau pribadi itu melakukan eigenrichting,
Bahasa Belandanya eigenrichting atau main hakim sendiri. Ya. Main hakim sendiri. Jadi kadang-kadang kita tidak menafikan ya emosi masyarakat ya, misalnya dalam pencurian motor atau kejengkelan masyarakat karena ada perzinaan, ya kan, digerebek di kos atau di mana, di toiletnya, tempat-tempat yang ditemukan itu kemudian tempat umum, kemudian memang pernah diarak sampai telanjang sampai itu. Nah, itu saya rasa itu sudah terlalu menyimpang dari situ. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Ya kalau menemukan seperti itu diserahkan saja kepada aparat penegak hukum, serahkan ke polisi atau ke ketua lingkungan masyarakat setempat, RT RW sampai kepala desa atau lurah, serahkan ke polisi untuk di proses hukum. Sambil masyarakat juga mengawasi supaya tahu bahwa Pak ini sudah sidangkan, udah. Masyarakat juga jangan hanya sekedar dilepaskan kemudian ditinggal begitu saja, jangan, ya harus diawasi sampai di mana prosesnya, dikawal lah seperti itu, supaya di masyarakat itu timbul kepercayaan pada proses penegakan hukum dan ada kepercayaan pada aparat penegak hukum gitu loh. Kan gini Pak, persinahan tapi kan belum menikah. Nah tadi kan di dalam tindak pidana ini kan tidak bisa ditindak Pak, karena kan belum menikah, masih pacaran, tapi sudah berzinah, entah itu di rumah atau di mana, digerebek. Nah itu kan nggak bisa dihukum, kan nggak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum kalau sama-sama dewasa. Kalau yang satu masih di bawah umur, bisa kena undang-undang perlindungan anak, yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur 18 tahun. Jadi ketika melakukan perbuatan dengan anak yang berumur di 18 tahun ke bawah, berarti anak itu dianggap belum mampu bertindak untuk atas nama dirinya sendiri. Dia masih gampang dibujuk, masih belum punya kuasa atas dirinya sendiri, masih dianggap butuh perlindungan. Sehingga apabila ada seseorang melakukan perbuatan cabul ya atau tidak senonoh terhadap anak di bawah umur, bisa dipidana. Tidak bisa dikatakan suka sama suka di situ, karena dia belum dewasa. Belum bisa berpikir, belum bisa memutuskan baik dan buruk untuk dirinya sendiri. Baik. Kan contoh kayak kemarin di Surabaya kan juga ramai Pak, yang maling motor terus diikat dibakar sampai akhirnya kan meninggal. Atau saya tuh kemarin lihat di video di mana gitu, dia itu pemerkosa, yang diperkosa itu adalah disabilitas. Tapi pelaku ini diarak sampai diseret motor Pak, sampai meninggal. Nah itu kan intinya kan kayak main hakim sendiri. Nggak boleh Pak gitu. Ya memang nggak boleh seperti itu. Termasuk kapan hari yang di masjid itu, yang nyuri kotak amal itu itu juga kan. Jadi memang masyarakat kita sangat gampang terprovokasi, sangat gampang panas ya, tersulut apabila ada melihat suatu kejahatan. Ya menurut saya di situ biarkan pelaku ini diproses hukum terlebih dahulu. Kan harus dibuktikan dulu kesalahannya dia dituntut, buktinya apa, saksinya apa. Gunanya peradilan untuk memastikan seperti itu, memastikan bahwa pelaku ini benar-benar bersalah, ya kan, dan dia mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Kan begitu Mas. Tapi kalau masyarakat main hakim sendirian belum bisa dipastikan apakah benar dia pelakunya. Jangan-jangan ada dua orang pelakunya, yang satu lari misalnya, ya kan, kita nggak tahu. Tapi kalau dia ditangkap, diinterogasi, ya kan, dikembangkan kasusnya, cari misalnya dia melakukan itu dibantu siapa, kan bisa terungkap misalnya. Tapi kalau misalnya pelaku pemerkosaan terhadap disabilitas tadi misalnya, ketika dia sudah dalam tanda kutip ya dieksekusi seperti itu, dan bisa diminta keterangan masalah ya selesai, jangan selesai semua misalnya. Karena sudah nggak ada, dan nggak bisa dikembangkan. Dia mau ditanya gimana, sudah almarhum. Berarti orang yang main hakim sendiri bisa dituntut hukum Pak, secara hukum? Bisa, karena dia kan main hakim sendiri. Apa kewenangan dia sampai membunuh seperti itu? Kan yang berwenang kan hakim berdasarkan hukum. Dengan amar putusan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa orang menjadi algojo sendiri seperti itu. Rusak tatanan masyarakat kita kalau setiap ada tertangkap tangan atau digerebek atau
semacam ya tertangkap lah, Ya. tiba-tiba langsung dimasa di main hakim sendiri, tidak boleh seperti itu. Baik Pak, jadi ya termasuk istilahnya rancu ya Pak. Di sisi lain masyarakat juga resah Iya, atau kadang aparat juga kurang sigap ataupun bagaimana kan kita nggak tahu Pak. iya, Banyak masyarakat kadang sudah melapor tapi perangkat desa atau perangkat yang di sekitar sana tidak langsung action, akhirnya masyarakat yang bikin dia tidak percaya. tidak percaya dan main hakim sendiri. Sedangkan main hakim sendiri itu tidak boleh. Tidak boleh secara hukum. Lalu gini Pak, ini kita bahas topik yang lain soal isu pasal makar yang jadi sorotan. Iya. Nah, ini apakah membungkam kritik publik atau memang perlu untuk menjaga marwah negara? Saya rasa sama seperti waktu demo kemarin kan, misalnya kan di situ ada beberapa konten-konten kan, misalnya ayo kita bakar Mabes Polri seperti itu. Nah, kalau kata-katanya provokasi dan saya rasa di situ kritik dan makar itu kan berbeda sebenarnya, Mas. Baik. Kalau makar itu kan berarti dia sudah ada perbuatan menggulingkan pemerintahan yang sah di situ, mau memberontak, mau melepaskan diri, disintegrasi dari Indonesia kan, merencanakan seperti. Tapi kalau kritik dan misalnya ada ketidakadilan di daerah-daerah, misalnya di Papua, Indonesia bagian timur, kekayaan alam kami diambil seperti itu, dikeruk seperti itu, tapi kami tidak mendapatkan bagi hasil yang memadai. Banyak masyarakat yang masih miskin, kesehatan susah, pendidikan susah. Nah, terus kita hanya dapat limbahnya toh, dapat banjirnya saja, dapat longsornya, kekayaan alam dibawa ke Jakarta semua. Kalau itu sekedar kritik, nggak masalah, Mas. Karena itu kan kritik ya, Pak, mengkritik di situ. Jadi bedakan dengan makar yang menghimpun senjata, kerjasama dengan asing, dia latihan-latihan semi militer, apa semua untuk dengan tujuan melawan dengan kekerasan di situ. Jadi makar ini istilahnya lingkupnya lebih besar daripada kritik. Iya. Karena kan orang kritik, tapi seakan-akan kritiknya itu untuk memprovokasi orang jadi merusak fasilitas, membakar fasilitas, itu kan ya gimana ya Pak ya, istilahnya juga melanggar hukum. Provokasi situ. Bikin orang-orang itu anarkis. Bertindak anarkis. Ya, betul. Jadi kalau ada pasar seperti itu penghasutan, menghasut orang untuk berbuat pidana, anarkis, untuk membuat pidana. Ayo kita bakar itu, apa alasannya kan nggak boleh seperti itu. Artinya kritik dan demo harus disampaikan dengan baik, dengan santun, tidak harus dengan apakah dengan membakar itu menyelesaikan masalah. Kan tidak, justru kan harus diajak berpikir, debat lah, tukar pikiran antara pengkritik dengan lembaga pemerintah ini yang dikritik. Apakah Kementerian ESDM, ataukah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, atau kementerian yang lain yang perlu dikritik, ya sampaikan saja seperti itu. Justru adu gagasan, adu pikiran di situ, bukan dengan anarkis. Negara nggak akan maju kalau sedikit-dikit bakar, sedikit-dikit rusuh kan. Energi habis di situ. Kan gini Pak, memang kita harus perlu ya berkritik, tapi istilahnya dengan otak, bukan dengan otot. Iya, betul. Tapi banyak kasus bahwasanya kalau kita ngomong aja keluar-keluar, nggak direken. Bahasa Jawa itu nggak direken sama orang-orang di atas sana. Akhirnya yang bikin masyarakat itu mungkin sudah muntab dan dia ya mau nggak mau ya harus melakukan tindakan anarkis untuk mencari perhatian dari pemerintah. Ya, kayaknya gitu Pak. Saya rasa kalau memang di situ harus kedua belah pihak juga, kalau mengenai pasal tentang kritik, penghasutan makar, ya saya rasa pemerintah juga harus membuka diri juga. Tidak bisa menutup telinga dengan kritik, dengan saran seperti itu. Itu kan akhirnya akan mengulangi lagi kerusuhan kemarin kan. Saluran aspirasi yang tersumbat, tidak tahu kemana, masyarakat frustrasi, chaos seperti itu. Ya jangan sampailah seperti itu lagi, karena yang jadi korban juga dua-duanya, negara korban, masyarakat juga jadi korban. Nah, maka dari itu harapan kita dengan adanya KUHP baru di tahun 2023 yang berlaku 2 Januari 2026 itu akan
lebih pro pada masyarakat, sehingga masyarakat ada kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah. Karena memang KUHP yang lama itu bisa dikatakan dalam tanda kutip itu cukup represif dan kejam. Oh, siap. Misalnya dalam kasus ini, kasus pernah dengar mungkin tahun 2015, Mas. Kasus Nenek Asani ini. Dia mencuri 7 batang kayu. Oh iya, ya, dia mencuri 7 batang kayu, diduga milik perhutani di situ. Iya. Akhirnya dia dilaporkan oleh manajer perhutani pencurian kayu itu, dan si nenek ini akhirnya divonis percobaan 1 tahun dan denda 500 juta di pengadilan negeri Situbondo di situ. Nah, kasus ini menarik. Kenapa? Nenek Asani ini mencuri 7 batang kayu jati. Menurut Nenek Asani, dia mengambil kayu itu dari lahan suaminya, warisan almarhum suaminya. Tetapi versi perhutani itu kayu itu diambil dari lahan perhutani di situ. Kenapa perhutani manajernya harus melapor? Karena kalau dia tidak melapor, dia dikenai sanksi ketika audit. Si manajer ini. Iya. Kayumu ada berapa batang? Kok hilang sekian? Mau tidak mau dia harus lapor. Nah, maaf. Nah, akhirnya si nenek ini mau tidak mau diproses pidana supaya manajer ini tidak kena pada waktu itu. Nah, akhirnya dihukumlah dengan hukuman penjara 1 tahun itu. Nah, di KUHP baru ini kalau kita baca di pasal 70, Mas ya. Baik. Pasal 70 itu dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan A, terdakwa adalah anak. Baik. Jadi sebisa mungkin berarti anak ini berarti dia yang berumur 18 tahun ke bawah pelakunya. Ada anak darah, Pak ya. Iya. Nah, yang kedua, terdakwa berumur di atas 75 tahun. Nah, di KUHP baru ini kan ada pemidanaan baru, kerja sosial dan sebagainya yang bisa dihukum. Nah, dulu kan nggak ada, mau nggak mau masuk penjara semua, walau sebulan, 1 hari, seminggu, 1 tahun, karena syarat ya Pak ya, memang karena normal hukum positifnya demikian. Oh siap. Nggak bisa disimpangi. Hakim kalau menjatuhkan hukuman kerja sosial nggak ada dasar hukumnya, malah salah. Nah, akhirnya diterapkanlah ketentuan itu dalam KUHP baru ini. Yang berikutnya, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, itu kalau dilihat juga tindak pidananya apa. Ya. Nah, kalau memang itu dia sedapat mungkin tidak dipidana penjara, tapi pidana yang lain. Kemudian kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar. Ya. Misalnya apa dalam beberapa case, apakah pencurian tadi yang tapi tidak terlalu besar atau bagaimana? Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. Ya, terdakwa sudah membayar ganti rugi tapi nggak bisa semua. Baik. Misalnya kan seperti itu. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar. Ya, nanti melihat pembuktian hakim, apakah korbannya ini ngotot kerugiannya besar atau bagaimana, ya hakim akan mempertimbangkan. Baik. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain. Nah, itu akan dibuktikan di persidangan siapa yang menghasut itu. Ada faktanya bagaimana. Orang keberapa yang hasut atau enggak. Okay. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Misalnya dia merokasi, ayo kamu kalau berani sama saya, ayo mani takut mani. Nah, itu dipukul lah dia. Nah, bisa seperti itu. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi. Kemudian kepribadian atau perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain. Misalnya pada waktu memang dia melakukan tindak pidana tapi khilaf. Dia nggak sengaja menyadari keinsafannya, ya tersulut emosi atau bagaimana kan seperti itu. Kemudian pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya. Ya misalnya
mahasiswa atau siapa salah pergaulan sehingga dia mengkonsumsi narkotika dan zat-zat terlarang kan, sehingga padahal kalau di penjara masa depannya putus, dia di DO dari kampusnya, makin susah di penjara, malah ketemu bandarnya, ketemu pengedar, ketemu apa, ya hakim nanti akan mempertimbangkan kalau dia salah pergaulan atau disuruh temannya coba-coba misalnya, bisa dijebak ya, atau dijebak seperti dia sedapat mungkin sesuai KUHP yang baru itu akan menghindari hukuman penjara lah, direhab seperti itu, karena masa depannya masih bisa diperbaiki, dia masih ada kesempatan seperti itu. Kemudian poin L, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. Kemudian penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana dilakukan terdakwa. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga, ya sama keluarga sendiri kan, mungkin pencurian dalam keluarga atau apa, diselesaikan musyawarah misalnya. Tindak pidana terjadi karena kealpaan, kan, seperti itu. Nah, hal yang tidak dipenjara tadi tidak boleh untuk tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 5 tahun, korupsi, narkotika, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, ya undang-undang kehutanan, undang-undang perbankan, tindak pidana yang membahayakan dan merugikan masyarakat, kemudian tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, jadi pasti penjara hukumannya. Karena jelas, karena dia tidak boleh. Nah, selain dari sampai huruf O tadi yang saya sampaikan tadi, berarti pidana itu pasti pidana pokoknya adalah penjara di situ. Kan kayak hukum apa namanya, kayak tadi ya yang seperti tadi Nenek Asani, kemudian ada lagi Nenek Minah dulu tahun 2009. Ya. Dia mencuri 3 buah kakao itu loh, Mas. 3 buah kakao coklat itu. 3 biji itu diperkirakan beratnya 3 kilo. 1 kilo harganya 2.000. Oh. Dia dipidana di situ. Dia memang mencuri, Pak, atau memang sebenarnya itu cuma nyari aja? Kalau dari fakta persidangan dia terbukti mencuri. Karena keterangan korban merasa kehilangan. Nah, tetapi di KUHP yang lama tidak dimungkinkan adanya restoratif justice atau pemulihan bagi korban. Nah, sekarang sebenarnya di kepolisian, di kejaksaan maupun di peradilan ya melalui hakim saat sudah ada beberapa aturan yang waktu itu belum berbentuk undang-undang, tapi misalnya peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, peraturan Mahkamah Agung yang mengadopsi sistem restoratif justice. Jadi apabila kerugian korban sudah diganti, sudah diselesaikan oleh pelaku atau terdakwa ini, maka tindak pidana dianggap tidak ada karena kerugian sudah dipulihkan di situ. Berarti enggak penjara, Pak, ya? Gitu. Tidak penjara. Sedangkan dulu Nenek Asani kerugian berapa, Nenek Minah ini yang kakao tadi nggak bisa dipenjara karena bunyi undang-undang itu apa? Kalau di KUHP itu barang siapa. Kalau di undang-undang korupsi perbankan ITE setiap orang. Jadi di situ setiap orang siapa? Laki-laki perempuan tidak peduli. Jadi seperti di keadilan itu matanya buta di situ. Mau laki-laki mau perempuan, siapapun dari siapa. Mau tua mau muda, mau kaya mau miskin, mau berkeluarga belum keluarga, nggak peduli. Siapa yang memenuhi unsur pasal itu dalam delik formil itu pidana. Nah, karena tadi asasnya adalah retributif, penghukuman. Sedangkan KUHP baru ini mengadopsi restoratif dan rehabilitasi di situ, lebih manusiawi di situ dengan keadaan yang saat ini. Lebih pro ke masyarakat, lebih pro ke masyarakat karena juga untuk menghindari misalnya adanya salah tangkap atau sering gitu, Pak, salah tangkap atau rekayasa kasus atau apa. Jadi diadopsi sistem ini supaya lebih melindungi masyarakat. Baik. Ini soal yang baru, Pak, soal hukum adat. Soal hukum adat yang sekarang diakui, ini kemajuan atau justru bisa tumpang tindih dengan hukum nasional yang sudah ada? Saya rasa di situ kalau hukum adat bertentangan dengan hukum nasional, tentunya selayaknya hukum nasional yang diberlakukan di situ. Baik. Nah, hukum adat itu kan tentunya mengadopsi beberapa kearifan masyarakat lokal. Misalnya
di beberapa daerah itu ada perda tentang miras, minuman keras yang dilarang. Misalnya sangat ketat ya syaratnya, hanya apa istilahnya usia toko tertentu apa semua. Tapi ada daerah juga yang mengizinkan itu. Misalnya Tuban, Toa ya. Iya. Nah, dia kota tua di situ. Dia nggak Berarti boleh itu ya? Boleh. Legal. Itu ya kata mereka Dan komoditi ya? kearifan lokal katanya. Komoditinya daerah sana. Iya, Toa itu kan Ciri khas. gampang kan Ronggolawe, cak zaman Ronggolawe sudah ratusan tahun, masa mau dilarang? Iya, Ya kembali lagi di situ sudah ya kita kan nggak hidup di ruang hampa, kan ada hukum agama juga. Betul. Meskipun perda tidak melarang, tapi kalau agama kita melarang, banyak mudorotnya, Iya. kerugiannya yang ngapain dilakukan? Kan kembali lagi. Ya, nanti kan Tapi miras bikin nanti orang keliengan sama curi. sama di mana di Nusa Tenggara Timur itu minuman apa itu? Sopi atau apa itu? Sejenis arak sana. Boleh, Mas. Oh, itu gitu. itu ya sudah memang Adatnya sana, Pak. adatnya sana begitu, nggak akan dipidana. Oke. Tapi kalau di kota-kota lain ya di Gresik ya dipidana, santrinya banyak. Kan banyak Pak toko Dipidana. miras itu kan ya di Surabaya kan juga banyak beli Iya. apa orang anggur orang tua bla bla. Berarti di sana ya kita beli itu ya nggak apa-apa ya. Kalau peredaran anggur dan lain sebagainya itu saya rasa di situ mengikuti pada BPOM, artinya kandungan apakah duluan untuk campuran jamu atau apa? Iya, betul. Tapi Obat batuk lah, Pak, ya. nggak tahu kalau disalahgunakan, misalnya kan Oke. ya dengan apa ya, dengan racikan atau ramuan tertentu sehingga dicampur apa, meskipun tidak anggur kan ada. Dulu Pak Bodrek campur apa pernah dengar ya? Iya, betul. Apalagi Campur apa? ngelem kan juga Iya, bisa orang ngelem. seperti itu kan. Jadi kalau peredaran seperti itu tentunya mengikuti pada BPOM dan perizinan yang kalau bisa beredar bebas anggur itu ya tidak salah masyarakat menjual, tapi kan harus dikontrol. Ketika sudah ada kritik, ternyata kandungannya kok agak lumayan di atas yang diizinkan, ya saya rasa BPOM dan penegak hukum lainnya bisa menarik dan membatasi peredaran itu supaya tidak digunakan salah gunakan, misalnya anak-anak sekolah Ya, atau apa, bawah umur ya. bawah umur bebas belian, bahaya juga bisa. Oke, kalau gitu teman-teman, sebelum nanti Pak kita lanjut ke apa pembahasan yang lebih dalam lagi, kita iklan dulu. Siap. Jadi kita minum dulu dari minuman Gavita Cafe. Oh, Silakan Pak Sani. Ini apa ini Mas Barista? Ini Gavita pandan latte. Pandan latte. Kalau saya ini minuman sejuta umat. Legiti. oh legiti, mantap. Apalagi di Surabaya hawanya lagi panas dingin, ya sekalian jadi dinginkan. Ya harus dingin. Kalau pusing-pusing kepala panas ya harus minum ini, Mas. Betul. Apalagi ini Biar bahasanya asem. ini kan hot topic. Hot topic yang Harus kita dinginkan teman-teman. Jadi biar refresh. Iya, betul. Betul. Silakan Pak. Wih, Seger ini, seger guys. mantap sekali. Mantap. Jadi kan kelihatan kopinya kerasa, Susunya, apa pandannya, pandannya luar biasa. wangi Pak ya. Luar biasa. Legit juga seger guys. Jadi jangan lupa teman-teman misal mau konsultasi gratis dengan Ya. Bapak Sandi Mafadi bisa datang langsung ke Sini Gavita Cafe sambil ngopi, sambil ngopi. sangat recommended Siap. minuman-minuman di sini. Tempatnya juga nyaman ya Pak ya. Sangat nyaman di sini. Nyaman, dingin, terus untuk ruang diskusi juga cocok. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk kesini, misal punya problem soal hukum, baik itu yang berat ataupun yang ringan, Bisa kita teman-teman bantu ya. siap dibantu. Nanti tinggal hubungi kontak di PT Wirastika Sate ataupun langsung aja datang ke Gavita setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 5 sore. Iya. Kita ada di sini semua. Siap. Ya. Lanjut Pak Sani, tadi yang soal apa hukum adat atau living law ya namanya Pak ya. Iya, living law. Jadi ada pasal baru soal living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Ini pengaplikasiannya seperti apa ya Pak? Sebenarnya kalau pidana itu sebenarnya bisa dari perda-perda itu sudah pernah diterapkan, Mas. Baik. Perda-perda itu kan misalnya di Sidoarjo orang jual arak tanpa izin, tanpa apa, itu kan tipiring, kenanya kan tipiring, tindak pidana ringan, yang ancaman hukumannya 3 bulan ke bawah kan di situ. Kemudian jukir liar. Jukir liar itu juga kan kalau di Surabaya sudah diperdakan. Kalau namanya hukum adat kan berarti tidak tertulis kan, tapi hukum yang hidup di masyarakat. Cuman penerapan itu sebenarnya yang dari hukum adat itu kemudian kan
dijadikan hukum positif atau hukum yang berlaku oleh lembaga resmi kan di situ. Nah, cuman hukum adat nanti mungkin apabila ditemukan terkait kumpul kebo misalnya, kan hukum positifnya tidak ada di situ untuk menjerat pasangan yang belum berumah tangga atau belum berkeluarga, belum terikat perkawinan lah. Nah, itu bisa diajukan ke persidangan, nanti hakim bisa memutus bahwa sesuai hukuman masyarakat setempat itu hukumannya denda atau denda mungkin misalnya semen sekian sak untuk disumbangkan ke desa atau dalam bentuk hukuman yang lain kan seperti itu. Kalau misalnya beberapa pemidanaan khusus misalnya kan kita lihat di Nanggro Aceh Darussalam. Di situ berlaku syariat Islam kan, orang kalau digerebek kan dicambuk sekian oleh Algojo. Boleh itu dan legal itu kan hukum Islam yang dipositifkan. Hukum pidana dalam Islam, jinayat, hukum pidana dalam Islam yang dipositifkan, dijadikan hukum tertulis, dijadikan hukum negara, diadopsi. Tapi khusus di Aceh, karena itu Aceh kan negara negeri Serabi Mekah di situ. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu kan yang paling dekat dengan Gujarat, India, yang para ulama yang menyebarkan Islam itu pertama kali menginjakkan kaki di sana. Sehingga akar Islam itu paling kuat di sana. Dari Samudra Pasai itulah baru melewati, kalau kita kan ke Sumatera kan ke bawah kan, ke Sumatera Utara, Barat sampai ke Jawa, Wali Songo apa semua itu. Di sana akarnya paling kuat ribuan tahun sudah. Tapi kalau cambuk itu Pak diaplikasikan ke sini, apakah boleh atau memang terjadi perdebatan di masyarakat atau gimana? Ya pasti tidak boleh karena KUHP ini tidak mengenal hukuman cambuk. Hukuman kan penjara, kurungan, denda, kerja sosial, dan beberapa ketentuan yang lain tentang pemidanaan di sini kan. Nah ini kan ada beberapa jenis pemidanaan yang diatur baru di sini ya, pasal 10. Oh, bukan. Jadi ada perluasan di situ mengenai ini kategori 1 denda. Jadi denda pun ada kategorinya. Oh, gitu. Kategori 1 itu 1 juta sampai kategori denda nanti masuknya kemana ya Pak? Ke kas negara. Sampai kategori H itu 50 miliar. Apabila yang melakukan denda itu korporasi. Kalau di KUHP lama kan setiap orang, barang siapa, setiap orang, berarti kan orang. Subjek hukumnya itu individu. Nah, di KUHP baru ini korporasi juga bisa kena pidana. Nah, kalau korporasi itu kan badan hukum artifisial, tidak tampak, tapi dia bisa memiliki kekayaan. Nah, hukuman yang cocok ya hukuman denda di situ. Misalnya akibat tindakannya korporasi itu kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, kebakaran, dan sebagainya, denda sampai kategori sekian 50 miliar tertinggi di situ. Berarti termasuk yang kan bencana yang kemarin itu kan juga yang di Sumatera itu kan karena korporasi atau perusahaan itu. Bisa, itu harus diinvestigasi juga di situ. Bahwa korporasi yang terlibat itu mengakibatkan korban jiwa seperti bencana alam seperti itu. Nah, di sini pidana pokok itu pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Nah, sedangkan pidana tambahan itu pencabutan hak tertentu. Misalnya dia nggak boleh dipilih sampai 5 tahun. Jadi dia melakukan tindak pidana tahun 2028. 2029 mau nyalek ya nggak boleh karena kan disuspend, tidak boleh berhenti sampai sekian tahun kan. Itu pencabutan hak tertentu, hak untuk dipilih kan, atau mau mencalonkan sebagai ketua anggota DPR atau mungkin bupati atau nggak bisa dicabut ini tertentu. Perampasan barang tentu atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, kaitan yang untuk hukum adat hukum adat tadi atau living law tadi, apabila ada orang yang melanggar tadi bisa dihukum itu. Tadi kan bicara soal korporasi Pak, atau ya dunia usaha. Yang saya tanyakan adalah apakah ada pasal-pasal jebakan, bisa jebakan Pak ya? Pasal-pasal jebakan baru harus perhatikan baik-baik. Kalau pasal jebakan baru saya rasa tidak ada di situ, karena kan
KUHP ini juga sebelum diundangkan sudah melalui kajian naskah akademik, kemudian dilakukan diskusi mulai dari kampus, kelompok usaha, kelompok masyarakat, ormas, semua sudah istilahnya diajak bicara lah seperti itu, sehingga masyarakat sudah tahu semua. Dan di sini justru ada untuk masyarakat masih ada perlindungan, sedangkan untuk koperasi pun saya rasa beberapa ketentuan itu diadopsi dari undang-undang yang lama dimasukkan ke KUHP baru ini, misalnya tentang undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, beberapa diadopsi. Makanya jika mereka melakukan tindak pidana dan terbukti, maka bisa dilakukan pidana untuk korporasi, yaitu dijatuhi denda sampai dengan kerusakannya seperti apa akibat tindakan tersebut. Jadi intinya untuk masyarakat ataupun korporasi, terutama di dunia usaha pun, mereka harusnya sudah paham Pak dengan pasal-pasal baru yang ada di KUHP baru ini Pak. Ya, mereka harus menyesuaikan. Jangan Harus alasan kayak, oh ini saya nggak tahu ada ini, tiba-tiba gitu banyak. Karena orang kan tidak melek untuk ke sana Pak. Jadi orang tidak bisa mendalilkan, saya tidak mengetahui Pak, kalau mencuri itu dilarang, nggak boleh alasan itu. Begitu undang-undang itu berlaku, semua orang dianggap tahu. Oh gitu. Semua orang dianggap tahu di situ. Asasnya begitu. Nah jadi kalau misal semua orang harus tahu Pak ya, itu berapa lama ya kira-kira waktu yang dibutuhkan agar KUHP yang baru ini benar-benar berjalan efektif Pak, terutama di semua lini penegak hukum, antara polisi, jaksa, hakim, ataupun ke masyarakat yang sebagian besar kita kan ya nggak mungkin lah nanti orang di pinggir ini tahu kan nggak mungkin ya Pak. Jadi kan gini Mas, jadi kan KUHP itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya. Jadi KUHP ini sudah bukan berlaku ya, diundangkan, diumumkan akan berlaku sebagai undang-undang itu pada tanggal 2 Januari 2023. Yang mana kemudian dalam penerapannya diberikan tenggang waktu 3 tahun untuk sosialisasi, untuk kajian, untuk pendalaman, untuk dipelajari, itu ada waktu 3 tahun. Dari 2023 sampai dengan 2026. Maka dari itu alasan bahwa saya tidak tahu ada undang-undang baru sebenarnya tidak boleh, karena sebagian besar di sini pun norma larangannya pun sama. Ya kurang lebih sama. Kurang lebih kan sama di situ. Norma larangan dilarang mengambil nyawa orang lain, dilarang membunuhan, dilarang mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dilarang mencuri kan, kan, dilarang merusak barang orang lain kan, dilarang mencabuli anak di bawah umur, dilarang membawa senjata tajam, dilarang, kan itu kan sudah ada dari dulu sebenarnya seperti itu. Cuman rumusan spesifiknya ada beberapa yang dirubah di sini untuk lebih memberikan kepastian hukum. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dalam KUHP yang lama atau Wetboek van Strafrecht itu aslinya bahasa Belanda, dan di sini diterjemahkan oleh Profesor Mulyatno, Dr. Susilo, dan ada beberapa perbedaan di situ dalam rangkaian norma kata-katanya, itu tafsirannya itu berbeda, dan itu kan sedikit banyak kurang memberikan kepastian hukum. Nah, dengan adanya KUHP nasional ini ya, yang itu lebih memberikan kepastian hukum, karena ya ini kalimatnya nggak bisa loh, saya ini kan saya pakai terjemahannya Mulyatno bunyinya begini loh. Kalau Dokter Susilo itu bisa jadi bahan perdebatan yang tak berujung di situ. Nah, kalau sudah ada KUHP nasional ini kan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Apalagi untuk masyarakat umum ya Pak? Ya, maupun penegak hukum tidak bingung lagi ya. Lebih termasuk pemidanaan, termasuk dimungkinkannya restoratif justice yang mana dulu nggak ada. Perkara apapun harus sampai ke pengadilan, nggak boleh didamaikan, karena pidana itu kan berarti dalam paradigma yang lama dengan retributif ya, berupa pembalasan ya. Terdakwa ini berhadapan dengan negara. Nah, negara tidak boleh kalahnya negara melimpahkan perkara ke pengadilan hukum terus. Nah, sekarang ini ada asas retributif dan rehabilitasi. Jadi kalau dia sudah memulihkan, retributif kan memulihkan dia. Dia misalnya
nipu temannya, ngajak investasi, misalnya penyewaan mobil atau apa, misal Iya. temannya rugi, digelapkan mobilnya seharga 250 juta misalnya. Tapi kalau dia sudah mengembalikan itu, ya dianggap selesai. Memang di situ ada kelemahannya juga sebenarnya. Hanya tidak ada efek jerah di situ. Baik. Aku gitu lagi ya, siapa tahu nanti nggak ketahuan, nggak dilaporkan kan itu. Tapi kalau hukum yang pertama sangat keras, sehingga itu harapannya memang supaya masyarakat takut dan tidak mengulangi lagi. Termasuk hukuman mati di sini lebih lunak. Oh, gimana itu Pak? Maksudnya lebih lunak? Nah, jadi apabila ada seorang terdakwa dijatuhi hukuman mati, Ya. maka dia ditunggu dulu sampai 10 tahun Tujuannya Pak? untuk dievaluasi, dinilai perilakunya. Apakah dia berperilaku baik atau tidak baik. Kalau dia berperilaku baik, dia diganti pidana seumur hidup. Nah, contohnya misalnya begini. Misalnya di sini dulu bandar narkoba Freddy Budiman. Ya. Dia kan dijatuhi hukuman mati. Betul. Di penjara dia jadi mualaf, sangat khusyuk, sangat apa semua, tapi ketentuannya tidak ada. Akhirnya dia tetap harus menghadapi regu tembak. Ya. Tetap dia harus menghadapi hukuman mati di hadapan regu tembak. Tidak ada ketentuan ini. Karena narkoba di situ. Tetapi yang saya perlu digarisbawahi ada misalnya tadi kan 10 tahun, tapi mohon maaf, misalnya dia pelaku pembunuhan yang dibantai satu keluarga misalnya, atau beberapa anggota keluarga lah. Nah, ketika dia diberi dalam tanda kutip keringanan atau ampunan tadi misalnya, bagaimana keluarga korban? Iya, itu. Nah, kan tentunya dalam ini kan suatu keadaan baru, hal baru. Jadi tentunya akan dievaluasi sambil berjalan, kan seperti itu Mas. Jadi learning by doing. Betul. Ya kita pelajari sambil melakukan itu. Tapi misalnya untuk seorang tadi misalnya bandar narkoba, Atau kemarin Pak, yang pelaku bom. Nah, Itu kan pelaku bom merugikan semua. nah korbannya banyak misalnya. Nah itu juga apakah bisa dalam tanda kutip beberapa pegiat hak asasi manusia mengatakan itu kan hak hidup kan non derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi. Hidup ya lahir dia sampai, tapi kan dia juga mengambil hidup orang lain. Tuh, Nah itu rancu ya Pak. nah itu akan menimbulkan perdebatan tentang hukuman mati. Tetapi saya rasa penegak hukum ya, mulai dari penyidik, penuntut, hakim, semua lembaga pemasyarakatan semua ya sebagai satu kesatuan penegak hukum pidana di situ ya harus bijaksana menyikapi seperti itu. Tentunya nggak sama, misalnya seperti kasusnya Freddy Budiman sama pembunuhan yang lain, siapa ya lihat case by case, nggak bisa disamakan diampuni semua atau dihukum mati semua, ya lihat case by case juga karena Kita kan nggak tahu korbannya Pak ya. nggak tahu terima korban atau juga, enggak. ya betul, keluarganya bagaimana di situ. Betul. Situ. Kalau ini Pak pertanyaannya mungkin kalau misal Pak Sani bisa memilih satu pasal favorit dari KUHP yang baru, yang paling Pak Sani apresiasi itu pasal apa dan kenapa Pak? Saya rasa tadi yang saya sebutkan tadi Mas, pasal 70 tadi. Oke. Jadi di situ ada ketentuan-ketentuan yang menghindarkan terdakwa itu dari hukuman penjara di situ. Untuk seorang anak atau lansia atau baru pertama kali melakukan tindak pidana karena istilahnya terpengaruh kan, bukan dia sebenarnya baik, cuma terpengaruh temannya disuruh coba-coba narkoba misalnya seperti itu. Nah itu harus kita apresiasi bahwa itulah salah satu pilar penting yang membedakan KUHP nasional ini dari KUHP kolonial di situ. Pasal 70 itu kalau Jadi saya. lebih memanusiakan manusia. Ya, betul. Karena kan hukum itu untuk manusia, Betul. bukan manusia untuk hukum. Nah, Jangan kebalik. jangan kebalik. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, itu. Oke, kalau gitu mungkin dari teman-teman yang di live ataupun yang di lokasi ada pertanyaan? Oh ada, silakan. Silakan. Siapa dulu? Pertanyaan dari Jalan Aceh. Apakah kedua sejoli yang melakukan hubungan badan tanpa status pernikahan bisa dilaporkan pasangannya karena sakit hati batal menikahi dengan bukti pendukung cat janji menikahi dan cat pengajuan berhubungan badan? Oh, Belum oke. bisa. Ini kayak itu ya. Ini kayaknya Mas dan Aja tuh anu ya apa? Dari pengalaman pribadi ya. Ya, kita nggak bisa. Terima Ya, kasih mungkin Mas temannya dan juga. Aja. Mungkin temannya atau Juga. kasus yang lain. Terima Ya. kasih
Bapak dan aja ada pertanyaannya. Silakan Pak Ya. Sani bisa dijawab. Kalau saya rasa belum bisa di situ. Karena secara hukum kan dia belum punya legalitas, dia belum terikat dengan pasangannya itu. Baik. Jadi belum bisa kalau itu. Karena secara legalitasnya dia belum punya legal standing untuk melaporkan tadi. Karena kan belum menikah Belum juga. menikah, ya. Meskipun itu pakai bukti chat itu juga nggak bisa, Pak. Tidak bisa, menikah kan harus sah menurut hukum negara. Oh, gitu. Kalau Muslim di KUA, kalau non Muslim di catatan sipil. Ada ndak aktanya itu? Kalau nggak ada, berarti belum ada perkawinan yang diakui negara. Kalau tidak ada itu, belum bisa melaporkan tadi. Melaporkan. Berarti tidak bisa ditindak pidana ataupun dilaporkan. Ya, dia tidak punya legal standing di situ. Berarti itu ya Mas dan aja. Kemudian Ada tapi kalau perzinaan tadi yang dilakukan oleh pasangan tadi itu diperluas pelapornya. Kalau KUHP lama itu yang bisa mempermasalahkan pasangannya. Ya. Ini diperluas, bisa orang tuanya, Oh. bisa anaknya juga. Jadi kalau ibunya nggak mau, anaknya itu bisa, atau ibunya sudah nggak, atau Iya. ibunya nggak mau, anaknya bisa nggak terima. Keluarga Mempermasalahkan termasuk Pak ya? Bisa. bisa sekarang, tapi tadi dibatasi. Kalau pasangannya kan, Iya. suami atau istri nggak mau melaporkan, saya nggak mau, biarin aja. Enggak terima, anaknya bisa, orang tuanya bisa, gitu loh. Baik, Misalnya laki-laki berzina, istrinya, kamu awas ya kamu ya, nurut ya istri nggak mau ya, tapi orang tuanya istri, mertuanya nggak terima, bisa Lapor. lapor Tapi bisa. kan dalam konteks sudah Sudah menikah, menurut kuncinya di situ. legal ya Pak ya. Kuncinya di situ. Tapi kalau misal belum ada status yang legal, ya mohon maaf. belum bisa, belum bisa. negara belum bisa. Ada lagi? Apakah restoratif justice lebih efektif atau justru membuat orang jadi meremehkan hukum? Nah, itu memang bisa dikatakan pisau bermata dua di situ. Makanya saya ceritakan tadi, misalnya seseorang kan dirugikan ya, temannya dalam investasi, misalnya rental mobil ya, ternyata digelapkan, dia menderita kerugian 250 juta kan, ya sudah 100 saja kita kembali aja, selesai. Nah, itu tidak menimbulkan efek jerah di situ, karena kan ternyata kalau ganti rugi aja bisa kan, ternyata Iya. seperti itu. Kan bisa diulangi lagi nanti. Bisa diulangi lagi seperti Bikin itu. investasi bodong lagi. Betul, atau skema yang sama tapi cari korban lain. Betul. Nah, memang itu bisa bermata dua, tetapi tergantung dia nanti sampai sekuat mana uangnya. Kalau pada titik tertentu uangnya habis, masuk dia. Kan nggak bisa merestitusi. bayar, ya. Tidak bisa memberikan korban, kan begitu. Jadi kalau jawaban saya tadi ya, restoratif justice itu tetap lebih banyak manfaatnya di situ. Karena kan yang dicari di sini adalah pemulihan keadaan, pemulihan untuk korban di situ. Iya. Cuma tadi ya dengan efek jerah itu Pak ya. Ya, efek jerahnya pasti berkurang. Berkurang. Karena ya kembaran, tapi pada titik tertentu ketika ada sekian korban kamu nggak bisa nutup semua, selesai masuk dia. Yang penting kalau misalnya kayak gitu kan, misal itu dari 250 juta, balik 100, masih ada sisa 150. Nah, bisa Kalau masuk nggak juga. pinter ini pasti kena juga Kena ini. juga, betul. Tapi ya nggak boleh ya teman-teman. Ya. Investasi bodong itu jelek. Jangan Merugikan. coba-coba melanggar hukum. Tuh, Nah, jangan coba-coba orang hukum. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi, ini singkat cerita ya Pak. iya. Si A merusak kaca mobil si B karena marah dalam sebuah perdebatan. Apakah motif marah dapat menghapus pertanggungjawaban pidana? Tidak bisa. Jadi dalam pidana itu ada alasan pemaaf, alasan pembenar di situ. Dan emosi itu tidak bisa dikatakan alasan pembenar di situ. Alasan pembenar itu kan misalnya polisi itu nembak penjahat atau daya paksa, orang mau ditodong kan terus dia nusuk duluan, bunuh apa Itu boleh Pak? Nggak apa-apa. Boleh, pembelaan terpaksa itu boleh. Oh, saya kira kan harus disakiti dulu, maksudnya harus kena ini dulu baru kita boleh membalas. Kalau kita tanpa ada itu nggak bisa. Tidak bisa. Jadi kan istilahnya dalam keadaan terancam. Terancam itu kan berarti daya paksa itu dalam keadaan terancam, kita terancam. Artinya belum kena pun terancam, kita bisa preventif ya. Kita tusuk duluan atau kita kepruk duluan misalnya. Ya tentunya dengan akibatnya, misalnya kalau dia sudah nggak berdaya, masa kita kepruk terus sampai mati kan nggak Iya. juga. Tapi misalnya dia sudah kita pukul misalnya dengan batu atau kayu, dia sudah lumpuh atau gimana, tergeletak, nggak memegang kepalanya nggak sampai, itu ya kita bisa teriak minta tolong atau kita yang lari duluan atau bagaimana, kan begitu. Jadi kalau alasan emosi karena itu
itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar dalam untuk menghapus pidana, karena ya setiap orang harus mengendalikan diri di situ. Harus mengontrol kendali meskipun dia di posisi benar, kan begitu. Ya, jadi kayak misalnya Dia tahu bola. ceweknya bosnya kurang ngaji dipukuli, ya dia yang mukuli yang kena. Ya, Kan nggak gitu. boleh. Kan tidak boleh. Harus pakai akal sehat tetap ya. Nah, harus. Atau ada misalnya supporter bola kalah. Wah, dia merusak. Ya, itu fasilitas kerusakan. bola, itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Pasal 1, kalau dulu pasal 70 KUHP lama. Iya. Kalau berbondong-bondong rame-rame merusak bersama-sama kan, Tetap keroyokan. kena Pak ya, tetap. Kena. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Penonton yang lain? Oh, sudah cukup. Ya. Udah lewat waktunya. Ternyata nggak kerasa Pak, kita 1 jam sudah lebih. 1 jam lebih. Sebenarnya ini masih banyak teman-teman yang harus dibahas. Apalagi masih barusan dirilis Pak ya. Iya. Untuk KUHP yang baru ini. Setelah sosialisasi selama kurang lebih 3 tahun dari 2023. Iya. Cuma karena kita terbatas oleh waktu, mungkin bisa dilanjutkan di minggu depan. Iya. Nanti Boleh. saat bahas KUHP KUHP yang selanjutnya. selanjutnya. Yang lebih mendalam, Iya, sesi kedua. Bisa. Mungkin sampai sesi ketiga juga bisa. Iya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman yang sudah melihat live kami pada hari ini di Lautalk. Saya ulangi lagi bahwasanya kalau misal rekan-rekan semua berminat untuk melakukan konsultasi gratis di Garvita KP ataupun di PT kami di Wira Astika Satya Firm, silakan datang saja pukul 2 siang sampai jam 5 sore. Atau kalau yang nggak mau antri, bisa kalian daftar aja melalui Google Form yang ada di Instagram Garvita KP, atau lewat email atau WA yang ada di bio Instagram dari PT Wira Astika Satya. Seperti itu Pak Sani dan teman-teman. Sekian, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.